Selamat berjumpa kembali dengan saya Pak Daluri. Kali ini saya akan membawakan materi mengolah data. Baik, mari kita selanjutnya kita ikuti materi. Pengertian data. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari sebuah pengamatan atau pengukuran. Data yang kita peroleh masih data acak. Agar mudah dipahami, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk diagram batang atau diagram lingkaran. Data tersebut dikelompokkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Baik, ini sebagai contoh. Berikut contoh data tinggi badan. Tinggi badan siswa kelas 3 SD Melati Putih. Baik, setelah kita mengukur satu persatu, diperoleh data. Nomor 1 tingginya 146, nomor 2 148, nomor 3 150, nomor 4 145, nomor 5 145, nomor 6 147, nomor 7 147, nomor 7 146, nomor 9 147, dan nomor 10 146. Datanya yang ke-11 145, 146, 148, 148, 149, 148, 147, 147, 148, dan terakhir 146. Setelah pengukuran tinggi badan tadi, kita bisa mengurutkan model tadi. Ternyata siswa terendah tingginya 145 dan yang tertinggi 150 cm. Baik, setelah kita tahu data yang kita olah itu, kita urutkan ada berapa siswa yang tingginya 145 di bawah itu. 145 ya, ada 3. 146-nya ya, kita hitung sama-sama. 147 ini, 148, 149, dan 150. Nah, setelah itu kita kelompokkan, lalu kita hitung sama-sama ya, bahwa siswa yang tingginya 145 di sini ada 3. Siswa yang tingginya 146 ada 6 siswa. Siswa yang tingginya 147 ada 4. Siswa yang tingginya 148 ada 5 siswa. Siswa yang tingginya 149 ada 1 siswa. Dan siswa yang tingginya 150 ada 1 siswa. Setelah kita kelompokkan, kita bisa menyusun dalam bentuk tabel. Jadi ini tadi bentuk urutan, sekarang bentuk tabel. Bagaimana tabelnya? Oke, kita lihat. Ya, ini adalah tinggi badan, ini banyaknya turus, atau ini banyaknya siswa. 145 itu ada 3 turus, kalau ditulis ya 3. 146 itu ada 6 turus, ya, banyak siswa ada 6. 147 ada 4 turus, nah ini siswanya banyak 4. 148 ada 5 turus ya, dan ini ada 5 siswa. Dan 149 turusnya ada 1, lalu 1 siswa. Dan siswa yang tertinggi 150 ada 1, yaitu 1 siswa. Jika ditotal semua ada 20 siswa. Bagaimanakah cara membuat diagram batangnya? Nah, diagram batang dibuat dengan garis tegak lurus, lalu kita beri titik-titik adalah yang sama. Yang pertama, jarak antara 1.1 ke titik 2 harus sama. Letaknya pun juga harus sama. Oke. Kita buat ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu banyaknya siswa, sedangkan tingginya 145, 46, 147, 148, 149, dan 150. Tadi kita pakai turus ya. 146 3 di sini sampai di 3. 146 paling tinggi sebanyak 6. 147 ya sebanyak 4.
148 sebanyak 5, 149 sebanyak 1, 151 sebanyak 1. Ini adalah diagram batang. Ya. Lalu bagaimana dengan diagram lingkaran? Untuk membuat diagram lingkaran, yaitu yang tadi, yaitu banyaknya siswa dibagi jumlah keseluruhan kali 100%, itu sebanyak 15% untuk siswa yang tingginya 145. Siswa yang tingginya 146 ada 6 dibagi 20 kali 100%, hasilnya 30%. Sedangkan siswa yang tingginya 147 sebanyak 4 per 20 kali 100% sama dengan 20%. Dan siswa yang tingginya 148 ada 5 siswa, ya, 5 per 20 kali 100 sebanyak 25%. Siswa yang tingginya 149 ada 1 per 20 kali 100% sama dengan 5%. Siswa yang tingginya 150 ada 1 per 20 kali 100% sama dengan 5%. Jadi lingkaran tadi lalu dibagi, ya, bisa menggunakan seperti besarnya jarum pada jam, ya, sehingga 15, 30%, 20%, 25% dan 5%, 5%. Ini yang dimaksud dengan diagram lingkaran. Berikutnya kita akan ukuran pemusatan data. Setelah kita dalam bentuk diagram batang dan diagram lambang, lalu kita akan lanjutnya dengan ukuran pemusatan data. Agar data yang disajikan mudah dipahami oleh seseorang, perlu ditentukan suatu pemusatan data. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan antara lain min, median, dan modus. Apa itu min? Mari. Data tadi, ya, ini data siswa kelas 3 SMLA tadi kan masih data acak. Ya, masih data acak. Lalu data tersebut kita susun dari yang terkecil, ya, dari 145, 146, 147, 148, 149 dan 150. Jadi data acak tadi kita susun, lalu kita akan menentukan berapa rata-rata tinggi siswa, lalu medianya dan modusnya. Baik, kita lanjutkan. Min atau rata-rata itu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sedangkan median untuk data ganjil, mediannya berada di tengah setelah data dulu. Jadi tadi data tadi ini kita urutkan, lalu kalau ganjil itu ada di tengah-tengah. Tetapi kalau data itu genap, jika data itu genap, maka menjumlahkan 2 median, lalu hasilnya dibagi 2. Yang terakhir adalah modus. Modus ditentukan dengan melihat data yang frekuensinya paling banyak atau sering muncul. Ya. Berikut kita urutan tadi setelah kita susun 145, 145, 145, ini 146 dan ini 147, 147, 148 dan 149 serta 150. Ya. Berapakah rata-rata tinggi siswa atau minnya? Oke. Yang tingginya 145 itu ada 3 siswa, kalau dikalikan menjadi 435 cm. Siswa yang tingginya 146 sebanyak 6, jika dikalikan jumlahnya 876. 147 kali 4 588 dan 148 kali 5 sama dengan 740.
149 kali 1, jumlahnya 149, dan yang terakhir 150 cm kali 1 siswa tadi 150. Jika dijumlah, maka jumlahnya ada 2938. Artinya apa? Min yaitu 2938 tadi dibagi 20, maka rata-rata siswa diperoleh 146,7 cm, atau bisa dibulatkan menjadi 147. Lalu bagaimana dengan mediannya? Mediannya baik ya, kita bisa tulis, karena nanti 20 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, disinilah 2 ini. Nah, di sini 2 ini adalah tengah-tengahnya ada 2, yaitu 147 sama 147. 147 tambah 147 dibagi 2, hasilnya 147. Ini adalah median. Lalu dengan modusnya, berapa modusnya? Modus tadi adalah jumlah atau banyaknya frekuensi yang paling sering muncul, yaitu berapa? Yaitu 146, karena jumlahnya paling banyak, yaitu 6 siswa. Jadi untuk 20 siswa SD melatih itu tadi, min 146,7, mediannya 147, dan modusnya 146. Sekarang untuk memperdalam materi, sekarang pelatihan berikut ini bisa dikerjakan. Demikian materi mengumpulkan dan mengolah data yang telah kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Sekian, terima kasih.